kembali lagi bersama Cherry. Kali ini Cherry akan menceritakan cerita horor yang berawal dari pasangan suami istri yang baru saja menikah. Sebut saja nama istrinya adalah Santi dan nama suaminya adalah Tino. Di awal pernikahan Santi dan Tino, tak lama mereka pindah ke sebuah desa di dekat pegunungan. Dikarenakan Tino memiliki tugas kerja ke sana. Tino dan Santi menjalani aktivitas rumah seperti biasanya, yaitu nonton TV bersama, ngobrol, dan lain sebagainya. Dan setiap hari juga Tino selalu berangkat kerja tanpa libur sehari pun. Dan Santi pun selalu mengantarkan Tino sampai ke depan pintu rumah mereka. Salah satu hobi Santi ini adalah memasak. Sehingga setiap dia mau makan, Santi selalu memasak makanan yang ingin dia makan sendiri. Ini benar-benar enak sekali. Aku lebih suka memakan makanan yang kumasak sendiri daripada harus membeli ke restoran. Karena kalau masak sendiri bumbunya benar-benar pas. Malam pun tiba. Dan seperti biasanya, bila malam telah tiba, Santi selalu menyambut Tino yang baru pulang kerja dengan gembira. Hari-hari pun berlalu, mereka selalu melakukan kegiatan yang sama pada setiap harinya. Walaupun terkadang mereka juga suka berliburan pada saat Tino ada libur kerja. Sampai tiba pada suatu hari saat Santi sedang mencuci piring, dia melihat sesuatu pada dinding yang ada di sampingnya. Disinilah niat Santi terbesit untuk menggantungkan wajannya ke paku yang ada di dinding itu, karena rak piringnya sudah sangat penuh. Wah, kebetulan sekali. Paku ini bisa aku manfaatkan untuk menaruh wajan ini. Tak lama kemudian hujan petir pun datang. Santi yang sedang mencuci piring pun tersentak kaget dan ketakutan karena adanya suara petir yang menyambar-nyambar. Yang juga kemudian disusul oleh suara ketukan pintu dari luar rumah. Ternyata suara itu adalah suara Tino yang mengetuk pintu karena baru saja pulang kerja. Karena cuaca hujan, Tino merasa lapar dan kedinginan, maka dari itu Tino meminta Santi untuk membuatkannya makanan yang hangat. Setelah itu mereka pun makan berdua. Tapi kali ini Santi melihat ada ekspresi yang tidak biasa dari Tino. Dan Santi pun langsung bertanya kepadanya. Sayangku, apakah masakan yang kumasak ini tidak enak? Dan sentak Tino pun langsung menjawab dengan nada kebingungan. Apa? Ini enak kok. Ini sangat enak sekali. Aku suka dengan masakanmu, sayang. Akan tetapi Santi tahu Tino sedang berbohong seperti sedang menutupi sesuatu. Tak lama setelah itu Santi menemani Tino ke kamar untuk tidur. Seperti biasanya setelah Tino tertidur, Santi kembali membereskan dapur. Tapi Santi penasaran dengan rasa makanan yang ia buat sehingga ia mencicipinya kembali. Aduh, sebenarnya ada apa sih dengan makanan ini? Ini bukan tidak enak, tapi ini tidak ada rasanya alias hambar. Pantas saja Tino memperlihatkan ekspresi yang tidak biasanya. Rupanya masalahnya ada di makanan ini. Hari-hari pun berlalu, akan tetapi masakan Santi yang biasanya dia rasa enak sekarang menjadi hambar. Setiap hari Santi membuat menu makanan yang dia suka, tapi semua makanan yang dia buat lagi-lagi tak ada rasanya alias hambar. Santi bertanya-tanya di dalam hatinya kesalahan apa yang sudah ia perbuat, sehingga semua makanannya tak ada rasa seperti ini. Sampai tiba suatu malam di mana Santi sedang memasak untuk terakhir kalinya. Karena dia berpikir setiap kali ia memasak, masakannya selalu hambar. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara. Sentak Santi pun langsung menoleh ke arah ketukan itu. Akan tetapi setelah Santi menoleh ke wajan itu, tiba-tiba suara ketukan itu menghilang. Dan pada akhirnya Santi pun melanjutkan kegiatan memasaknya.
Tetapi suara ketukan itu datang lagi. Rupanya ada yang ingin bermain-main denganku. Hantu? Santi, mengapa kau terus-terusan menggantungkan wajahmu di sini? Selama kau masih menggantungkan wajahmu di sini, aku akan membuat masakanmu menjadi hambar. Jadi kau yang selama ini membuat masakanku menjadi hambar? Ternyata aku hanya sedang bermimpi. Dan semenjak setelah Santi bermimpi hal buruk itu, Santi tidak ingin lagi menggantungkan wajahnya di paku dinding itu. Santi juga memulai memasak masakannya kembali dengan harapan masakan yang ia buat akan kembali lezat seperti semula. Akhirnya harapan Santi benar-benar jadi kenyataan. Rasa masakan yang ia harapkan telah kembali. Santi juga senang melihat Tino yang sangat lahap memakan masakannya. Cerita pun akhirnya selesai. Santi dan Tino hidup bahagia selama-lamanya.